Sebelumnya kita bahas soal chart of account ya. Kita tadi udah berlatih atau mempelajari komponen dari chart of account itu apa aja. Nah, itu nanti akan kita buat praktek. Tapi sebelum praktek, nah ini nanti prakteknya adalah membuat atau menjurnal transaksi kemudian posting ke buku besar. Dua step itu ya. Nah, cara menjurnalnya nanti menggunakan metode dealer. Nah, sebelum ke sana, saya jelasin dulu jurnal itu apa, buku besar itu apa, bedanya apa. Nah, keduanya sebenarnya adalah alat keuangan yang bermanfaat untuk mengurutkan transaksi ya, untuk merapikan transaksi supaya teratur dan sistematis. Nah, bedanya mungkin di komponennya kalau jurnal itu akan urut transaksinya cuman berdasarkan tanggal. Nah, bedanya kalau di buku besar, selain tanggal, itu ada nomor akunnya dulu. Justru nomor akunnya dulu, baru diurutkan tanggal terjadinya. Nah, nanti ketika kita praktek pasti akan lebih paham. Nah, untuk pencatatan transaksi jurnal itu menggunakan konsep debit kredit. Ya, sebenarnya banyak contoh di internet ya, atau di buku-buku dasar akuntansi itu cara mengapalkannya. Cuman yang paling mudah yang saya temui itu adalah metode dealer. Ini adalah metode menggunakan metode dealer bahasa Inggris ya, ini singkatan dari dividends ya, atau dividen, kemudian ada expense atau beban, kemudian ada aset atau harta, ada liabilities atau kewajiban, kemudian ada equity atau modal, dan revenue pendapatan. Ini saya kasih warna juga supaya mudah mengingatnya. Yang warna hijau itu ada DEA atau DEA, itu dividend expense assets. Itu saldo normalnya adalah debit. Oke, artinya kalau saldonya bertambah, dia masuknya ke debit. Kalau saldo berkurang, itu di kredit. Udah hafalin aja. Pokoknya hijau sebelah kiri. Tiga huruf pertama sebelah kiri. Oke. Sebelah kiri itu apa? Debit. Sebelah kanan adalah kredit. Yaitu ada liabilities, ada equity, ada revenue. Ya, maka saldo normalnya adalah kredit. Artinya kalau ada hutang atau ada modal atau ada pendapatan itu bertambah, maka dicatatnya di kolom kredit atau sebelah kanan. Kalau saldonya berkurang, itu di kolom debit. Oke, mudah kan ngapalannya? Udah. Semakin sering berlatih, mungkin ini akan lupa malahan. Yang jelas sudah jadi nature aja nanti kalau udah sering dipakai. Jadi setiap transaksi keuangan itu melibatkan alur manfaat ekonomi dari sumbernya ke tujuannya. Kredit atau sebelah kanan ini merupakan sumber manfaat ekonominya dari mana. Oke, ulangin. Kredit merupakan sumber manfaat ekonominya dari mana, yaitu liabilities, equity, revenue. Itu adalah sumbernya. Oke. Kemudian yang kedua, debit, yaitu ada dividends, expense, aset. Itu adalah tujuan manfaat ekonominya kemana. Oke, biar lebih paham, saya beri contoh nih. Jika suatu bisnis mempunyai sejumlah uang, dari mana uang itu berasal? Apakah dari hutang, ataukah dari modal, setoran modal, atau dari pendapatan? Ya kan, sumbernya kan. Paham ya? Manfaat ekonominya adalah uang. Nah, uang itu berasal dari mana? Dari hutang atau dari modal atau dari pendapatan. Itu sumbernya. Kemudian manfaat ekonomi tadi, uangnya, itu tujuannya mau digunakan untuk apa? Misalnya dibagi ke pemilik saham atau dividen, atau untuk bayar gaji karyawan atau expense, atau beban ya, atau dimasukkan ke dalam kas, maksudnya ke aset lancar. Itu cara memahaminya lah. Tapi kalau mau ngapalin cepatnya ya tadi metode dealer. Nah, saya harap sih setelah ini praktek langsung paham ya ketika saya kasih contoh ya. Jangan lupa ya tadi link untuk Google Sheet-nya diklik, kemudian di make a copy ya, dibuat copy dari file yang saya buat itu. Nanti kita gunakan untuk praktek. Dalamnya sudah ada chart of account. Jadi nanti kita tinggal menambahkan rumus-rumus sedikit sih, rumus sederhana. Ini karena ini basic aja ya. Mungkin kedepannya nanti akan saya buat penerapan sistem akuntansi baik jasa, dagang maupun manufaktur menggunakan
Excel. Dan ini saya jarang sekali karena saya menggunakan aplikasi atau berlangganan aplikasi yang memang berbasis akuntansi. Cuman saya pernah membuat juga yang dalam bentuk Excel atau Google Sheet. Prosesnya sangat panjang. Saya rasa untuk ekornya akan bisa lebih dari 3 jam tuh untuk membuat satu aplikasi aja. Nah, nanti kita pikirkan caranya lah. Oke, semangat, masih semangat ya. Kita harus praktek dulu jurnal dan buku besar. Selanjutnya akan saya jelaskan soal laporan keuangan. Kemudian kita juga berarti membuat laporan keuangan itu menggunakan data yang sudah dibuat nantinya, yaitu jurnal dan buku besar serta neraca saldonya. Oke, semangat. Semoga paham semuanya. Terima kasih.